Tujuh. Bukan garam, tapi begitu asin dimaki garamnya. Banyak kali garamnya ini. Garam apa ini? Rasa garam batu ini yang beli di sana itu, di pasar Belawan itu. Tapi begitu enak, garam nggak pernah dipuji. Makanya bilang kiri kanan, kalau kau melayani jangan makan puji, bilang kiri kanan. Melayani jangan makan puji. Puji Tuhan. Loh, ini firman Tuhan. Iya. Nanti bilang adik-adik ternyata ada ibu-ibu di sini. Aku berdosa dalam perkataan. Pemimpin-pemimpin pelayanan anak, dengar ini baik-baik. Itu garam. Jadi waktu kita melayani, mau dipuji, mau nggak dipuji, layani saja karena kita tahu identitas kita. Kita bukan murahan, walaupun kita memang murah, tapi bukan murahan. Justru kita itu tetap sederhana, stay simple, tapi buat pengaruh yang besar di dalam pelayanan kita. Amin. 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 Nanti bisa cari sendiri apa fungsinya garam, tapi salah. Saya yakin kita udah tahu lah apa kegunaannya garam. Namun dari ayat yang kita baca, kalau kita sudah menyadari bahwa identitas kita adalah garam dunia, ketika kita tidak mau dipakainya, maka kita menjadi garam yang hambar, garam yang tawar, yang pada waktu itu garam itu berbentuk batu. Ketika hilang kegaramannya, keasinannya, maka dia dibuang. Dan waktu dia dibuang, orang lewat injak dia. Ini injak orang. Apa artinya ini? Nggak berguna. Artinya Nggak berguna. tidak berharga. Jadi orang Kristen yang hidupnya seperti garam, itu orang Kristen yang ikut siapa? Tolong jawab saya. Ikut siapa? Tuhan. Yesus membuat pengaruh besar di dunia ini. Yesus mengubah dunia ini. Yesus mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Tapi dengar baik-baik. Dia nggak cari puji-pujian manusia. Dia tetap melayani saja. Mau orang miskin kah, mau orang kaya kah, mau siapa saja kah, dia layani saja. Kenapa? Karena Yesus tahu identitasnya. Dia anak Allah Bapa. Dia garam dunia. Dan hari ini Yesus itu yang sama-sama kita percaya sebagai Tuhan. Dia menunjuk kepada engkau dan saya. Kita adalah garam dunia. Maukah engkau berdampak? Amin. Maukah engkau punya pengaruh? Amin. Maukah engkau dengan kesederhanaanmu membuat orang di sana itu mengalami pengaruh dari pelayanan yang kau kerjakan? Dan Amin. terkhusus anak-anak. Jangan sepelekan pelayanan anak. Dengar ini baik-baik. Hamba-hamba Tuhan yang besar, yang hebat dipakai Tuhan untuk misi-misi dunia di luar negeri sana, itu bertobat bukan karena didoakan pendeta-pendeta hebat, tapi karena waktu kecil dia dengar firman dari guru sekolah minggunya. Begitu dia besar, dia terhilang dengan dunia ini, keadaan ini. Tapi dia teringat guru sekolah minggunya yang sederhana, yang biasa saja, tapi dampaknya, pengaruhnya luar biasa. Dia teringat akan gurunya yang berkata demikian, bahwa Tuhan tetap mengasihimu, bahwa Tuhan tetap mencintaimu. Dia tidak pernah berubah, apapun keadaanmu. Dia rindu engkau dipulihkannya, engkau diubahnya, engkau dipakainya, engkau mengalami kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah hidupnya. Dia ingat itu. Waktu dia ingat, dalam titik fase masa kehidupannya, Roh Kudus angkat hatinya. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin besar di Eropa, di Amerika. Pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Padahal hidup mereka terasa lebih baik kita daripada dia di fase-fase itu. Tapi dia ketika teringat tentang guru sekolah minggunya, berkata dengan sederhana, melayani dengan sederhana, tapi pengaruhnya seperti garam. Sampai di masa tuanya, dia ingat firman yang disampaikan. Makanya kehormat dan salut buat pemimpin-pemimpin pelayan anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan dulu buat kalian.
gembala ikut gembala nggak kasih pujian nggak apa-apa, kan sudah dengar firman. Amin. Orang GPD semua kan? Iyalah. Karena gereja kita jarang sekali memberikan penghargaan, jarang sekali memberikan pujian. Tapi karena kebesaran firman Tuhan hari ini kita dengar, maka jiwa kita besar, hati kita besar. Kita melayani bukan makan puji. Kita melayani karena kita tahu identitas kita, garam dunia. Amin. Dan Amin. ini untuk kami, untuk saya. Kalau saya tidak menjadi garam dunia, maka begini dia. Waktu saya susah, perintisan, saya berpikir begini, mau makan apa ya Tuhan? Masih bertanya sama Tuhan. mulai pelayanan ada jiwa-jiwa. Saya bilang begini, mau makan pakai apa ya? Tuhannya mulai hilang. Sudah punya pelayanan. Dan saya akan berkata, mau makan pakai apa dan di mana ya? Sudah besar pelayanan. Gereja penuh dengan jiwa-jiwa, apalagi perpuluhan. Saya akan bilang gini, siapa yang mau saya makan ya? Tuhannya Hilang. sementara kita hamba Tuhan itu satu paket. Kalian ini hamba Tuhan. Amin. Kalian percaya, kan? Amin. Karena di organisasi kita hamba Tuhan itu kami saja. Di Alkitab hamba Tuhan semua. Tuh. Iya.